Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Mendengarkan bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk membawa pada orientasi apa yang hendaknya kita usahakan, hendaknya kita perjuangkan. Menariknya adalah ketika Yesus tadi berbicara di hadapan banyak orang, istilah berbicara bisa jadi mengajar, memberi perumpamaan, dan bertanya jawab. Ada orang yang mengatakan, perempuan, berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Yang menyeletuk adalah wanita yang diarahkan kepada siapa yang berbahagia juga wanita, yakni ibunya Yesus. Dan inilah yang membedakan antara wanita dengan laki-laki. Apa perbedaan prinsipnya? Perbedaannya adalah wanita mengandung dan menyusui. Kalau di masyarakat kita mengatakan bahwa laki-laki itu keras, perempuan itu lembut, bahkan kenyataannya ada banyak sebaliknya. Ada laki-laki yang lembut, ada wanita yang keras, bisa jadi. Dan macam-macam. Tetapi secara prinsip yang membedakan adalah soal mengandung dan menyusui. Dan kita tahu bahwa di masyarakat sekarang pun kalau ada beberapa kasus yang terjadi disebut hanya seorang anak dari seorang ibu. Kita hampir jamak menemukan itu. Di akte kelahiran seorang anak ada yang tertulis anak seorang perempuan karena kasus-kasus khusus. Poinnya ini, yang khusus, yang khas adalah soal wanita ini adalah mengandung dan menyusui. Dan sepertinya wanita yang menyetuk tadi mau merasa membela, aku perempuan. Dalam permenungan saya, bisa jadi masyarakat pada waktu itu patriarkal ya, jadi dominasi laki-laki itu sangat kuat. Seorang perempuan mengangkat martabat perempuannya. Oh ini loh, kesempatan membahagiakan peran perempuan yang mengandung dan menyusui. Tapi sepertinya Yesus tidak mengiyakan letak kebanggaan, letak kebahagiaan, letak kegembiraan bukan masalah peran itu. Peran itu yang bisa hanya dipakai oleh perempuan. Kita diajak untuk melihat apa yang Yesus ajak berpikir, yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang juga menjadi orientasi hidup kita, yakni yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Segala jenis kelamin, segala usia, segala bangsa, segala apapun latar belakang, sepanjang zaman. Jadi Yesus mengajak kita semua di sepanjang zaman yang berbahagia adalah bukan perempuan, bukan wanita. Yang kebetulan adalah Yesus dilahirkan seorang perempuan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melaksanakan. Dan yang kebetulan yang sanggup melaksanakan dan mendengarkan adalah Maria, ibu Yesus. Dengan begitu Maria menjadi inspirasi banyak orang karena menjadi seorang perempuan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Kesanggupan, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu, sampai di samping Yesus saat kematiannya,
yang kerap kali digambarkan dalam patung Pieta menjadi sosok manusia, figur manusia yang bahagia, mendengarkan sekaligus melaksanakan. Moga-moga kita sanggup berbahagia karena itu, bisa mendengarkan dan bisa melaksanakan, bukan karena keperempuannya, bukan karena kelaki-lakiannya, tapi karena mendengarkan dan melaksanakan. Kita mohon rahmat untuk itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.